Hai, Dermiati for you berada di Desa Datar Lebuai. Kemudian Kecamatan Ernandingan, Tanggamus. Tanggamus. Ini kita bersama dengan Bapak Sakirin. Sakirin. Ketua Gapoktan apa? Iya, Ketua Gapoktan Wanatani Lestari. Gapoktan. Ini Bapak Sakirin akan berbagi informasi tentang Ekopolybag. Ekopolybag. Jadi sejak kapan ini Pak memulai Ekopolybag ini udah 1 tahun ini karena kami kedatangan dari NGO. NGO itu pun mengadakan persemaian ataupun pembibitan kepada petani penggarap di hutan kemasyarakatan. Awalnya kami menggunakan plastik polybag itu kan, karena kami itu dituntut untuk agroforestry dan tentang lingkungan hidup. Pakai polybag ini banyak menimbulkan limbah. Ya, plastiknya ya. Limbah gitu kan. Sedangkan menurut buku-buku yang aku baca, plastik itu butuh 1000 tahun untuk terurai. Terurai, betul. Itu kan. Itu butuh 1000 tahun atau 1 juta tahun, aku nggak tahu kayak gitu kan. Nah, NGO satu kebetulan itu mengadakan pemberdayaan tentang ekopolybag. Awalnya sih kayaknya berat sih tentang ekopolybag ini itu kan, terutama untuk kegiatan ibu-ibu. Itu kan. Untuk kegiatan ibu-ibu dan tambahan penghasilan ibu-ibu itu kan. Memang awalnya berat sih. Beratnya apa? Tidak semua ibu-ibu itu bisa. Dilatih dulu ya. Untuk membuat ekopolybag itu kan. Butuh proses waktu kurang lebih sekitar 1 minggu lah untuk mempelajari ibu-ibu itu membuat ekopolybag. Gitu kan. Dan ternyata setelah dirasakan, memang kebetulan itu ada tambahan penghasilan untuk ibu-ibu. Terus keuntungannya lagi, apabila kita bawa ke lahan tidak kerja 2 kali. Setelah kita lubang, kita masukkan tanpa kita lepas lagi ekopolybagnya. Langsung ya. Dan tanaman pun, kelebihan tanaman tidak ada stres. Nah, tidak ada stres. Itu ya. karena tidak ada stres. Ada langsung dia tuh nambah akarnya daun, iya. Kan, Tinggal kita perawatan untuk pembesaran itu. Saya kemarin tidak buat konten sih waktu aku nanam itu. Iya, itu ekopolybagnya itu bahan bakunya itu ada banyak di sini. Untuk bahan baku ekopolybag ini salah satu ekopolybag ini terbuat dari bambu. Bambunya ini ada yang nyebutnya kalau orang sini itu bambu tali, atau ada lagi yang nyebutnya bambu apus. Ya. Nah itu kan. Dan untuk sumber daya ataupun stok, kalau untuk di Gapoktan Wanatani Lestari itu sangat melimpah. Banyak ya, jadi nggak masalah. Sangat melimpah itu kan. Dijual atau Ngambil sendiri. Itu pun udah sangat melimpah sekali kayak gitu kan. Jadi dari segi biaya bahan baku nggak ada kendala, nggak ada pengeluaran, hanya modal tenaga. Modal tenaga dan kemauan, nah, itu aja. Nah, untuk satu ruas bambu itu kami proses itu bisa menjadi 15 ekopolybag. Ekopolybag itu dengan ukuran ekopolybag itu berapa kali berapa dia? 10 kali 20. Oh, tingginya 20 ya. Itu diameter 10 kali 20 cm. Itu. Jadi satu ruas bisa jadi 15. Kemudian dari segi harga berapa? Dari segi harga untuk ibu-ibu ini tambahan penghasilan, kami dihargai itu Rp3.000. Satu ekopolybag. Iya. Nah, untuk jumlah itu tergantung dari permintaan dan kebutuhan di persemaian. Semakin banyak persemaian, semakin banyak kebutuhan ekopolybagnya. Itu. Ini kemarin kebetulan kami mengadakan pembibitan 550 biji. Tanaman apa itu? Itu tanaman durian dan petai. Memang yang telah didistribusikan itu sangat banyak, Bu. Itu kan yang sudah dikeluarkan itu udah banyak. Pala saja itu, pala yang kemarin yang hidup itu aja 280, belum alpukat itu kan, itu dibagikan kepada anggota itu kan. Nah, ini rencana kami juga nanti di bulan April kami pun akan mengajukan lagi untuk pembibitan kakao. Itu karena mengajukan lagi ke kakao, itu kan.
Nah, kalau NGO mah oke-oke aja, tinggal di petaninya aja itu kan. Kalau NGO mah oke-oke aja itu kan. Semakin banyak semakin bagus bagi mereka. Iya. Cuman petaninya ini sanggup atau tidaknya itu kan. Petani itu. Ibu-ibu KWT buat satu eco polybag ini sehari dapat berapa? Itu tergantung dari bahan, Bu, ya. Kalau bahan memang sudah siap, itu kan tinggal nganyam aja. Itu ibu itu bisa sampai 20 sampai 30 sehari. Itu kalau memang bahannya sudah siap. Siap. Nah, terkendalanya kan ibu-ibu itu tidak semua bisa membelah bambu. Ya, betul. Nah, itu karena bapaknya yang nyiapin bambu. Ini kebanyakan itu bapak-bapaknya yang membelah bambu. Ibu tinggal nganyam itu aja. Kalau memang dikhususkan ya sebenarnya sih bagus itu karena kayak gitu. Cuman kan ini hanya untuk sampingan itu aja. Mungkin ini aku aja belah bambu ini kalau udah pulang dari lahan sore itu aja ada waktu belah bambu itu kan. Itu. Jadi sehari bisa dapat untuk bahan bakunya berapa banyak itu bambu? Kalau sesempatnya sih ya itu karena enggak mesti sih. Ya minggu. Iya, itu kan. Paling satu batang aja itu banyak. Pokoknya kita kalau aku sih itu rata-rata sehari itu kalau membelahnya itu paling itu satu ruas. Satu ruas ya gitu aja itu kan karena yang seringnya tuh aku membelah bambu itu di antara jam 3 sampai jam sore itulah pokoknya itu sampai itu kan. Itu. Jadi mengatasi permasalahan lingkungan, memberi lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu KWT ya. Kemudian sumber pendapatan baru dari segi pertumbuhan tanaman juga sangat bagus karena tidak terganggu ya, tidak digunting-gunting dengan tanaman. Klimatisasinya langsung memang ya aku memang itu karena langsung cocok ya. Iya, itu kan. Ini kan kemarin kan persemaian awal ini yang terakhir ini kan yang petai sama durian kan sudah pakai eco polybag juga. Mungkin Ibu Maria tangan juga waktu Ibu. Ibu. Iya. Ibu Fitri tahu itu kemarin. Nah, ada perbandingan ya antara yang semainya pakai polybag plastik dengan semainya pakai eco polybag, pertumbuhan tanamannya kira-kira ada pernah dilihat-lihat gitu? Sebenarnya tidak seberapa signifikan sih Bu kalau untuk tentang perbedaannya itu kan itu karena itu tergantung dari unsur tanahnya aja sebenarnya itu karena media tanamnya. Yang terbesarnya itu kita itu kerja tidak kedua kali. Ya. Efisien waktu tidak kerja dua kali. Kalau kita plastik, kita buat lubang, kita harus belah dahulu si akar tanaman tadi itu terganggu, jadi dia stres. Kalau dengan eco polybag tidak, itu aja. Cuman perbedaannya dari segi transportasi pengangkutan. Kalau pakai eco polybag kita harus ekstra hati-hati, kita harus pakai kotak khusus ya gitu kan. Tapi kalau pakai polybag itu bisa dimasukkan ke dalam ada 20 atau 3 masukkan dalam kantong plastik. Dibawa itu kan. Tapi kalau dengan eco polybag tidak bisa. Rusak. Nah, itu rusak. Oke. Itu. Jadi untuk volume pengiriman ya? Iya, itu aja. Volume pengiriman dan transportasi jadi masalah. Tapi lebih banyak baiknya daripada itunya lah ya. Cuman kalau petani memang sadar, justru dengan yang demikian itu pengiriman yang sedikit, itu malah lebih maksimal cara penanamannya. Kita terkadang ngambil bawa banyak Bu, terkadang tidak tertanam semua, tidak terukur, itu kan. Ini aku sekali bawa kayak kemarin tuh kan, bawa cuman berapa? Cuman 29 sampai 30. Tapi langsung. Itu kan tidak membutuhkan waktu lama, udah tertanam semua, bisa kerja yang lainnya. Iya betul. Itu. Ya, jadi mari beralih ke eco polybag dari segi lingkungan, dari segi keuntungan bagi petani dan sebagainya ya.